Salam saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur hanya kepadamu Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Bapa yang baik, sebentar lagi kami juga akan mendengar sebagian dari kebenaran firman. Untuk itu kami mohon penyertaan dan tuntunanmu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar dapat kami meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar yang setia, penonton yang setia, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Bapa. Inilah permohonan dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin sudah tidak asing lagi kita mendengar kata takut. Dan saya percaya bahwa kita pernah mengalaminya. Saudara, jika kita lihat kata takut ini di dalam konteks KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan bahwa takut adalah perasaan gentar, ngeri, atau sesuatu yang dapat mendatangkan bencana atau bahaya. Bencana atau bahaya. Saudara, langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Sekali lagi kita membuka kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Saya akan membacanya di bawah perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi redup sekali. Ayat yang ke-27 yang terakhir. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Kita akan membahas lebih lanjut firman ini. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Matius. Kitab Matius ini ditulis oleh Matius sendiri. Matius adalah seorang pemungut cukai. Tahun penulisannya sekitar tahun 60 sesudah Masehi. Tema kitab Matius, Yesus sebagai Raja. Tujuan penulisan kitab Matius ini ditujukan untuk meyakinkan kepada pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tema kita pada hari ini yaitu takut akan Tuhan. Saudara, berbicara tentang takut akan Tuhan, apa dampak takut akan Tuhan menurut Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai yang ke-27. Langsung saja kita melihat poin yang pertama, yaitu bersama Allah kita diselamatkan. Sekali lagi saya katakan, bersama Allah kita diselamatkan. Poin yang pertama.
Jika kita melihat dari ayat 23 dan 24, di situ dikatakan ada angin ribut. Kapal mereka digoncangkan dengan gelombang. Dan apa yang terjadi pada saat gelombang besar atau badai yang sangat besar itu? Apa yang mereka lakukan? Di saat itu Yesus juga ada. Tapi yang Yesus lakukan apa? Yesus tidur. Saudara, ada seorang ibu, dia memiliki satu anak. Suaminya meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Kehidupan semasa hidup suaminya, mereka sangat bahagia dan penuh dengan kecukupan ekonomi. Tapi dengan kepergian suaminya, hidup mereka jauh sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Mereka tidak punya apa-apa. Yang mereka miliki hanyalah sebuah rumah, tanah. Dan yang dimiliki ibu ini cuma 1 orang anak. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan situasi keluarga tersebut? Ibu dan anak ini. Anak ini mengalami sakit. Dan penyakit yang dialami ialah sakit paru-paru. Dan sakit paru-paru ini, jika mau mendapat kesembuhan, harus menjalani operasi. Menjalani operasi, saudara. Kalau menjalani operasi harus membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya yang cukup luar biasa. Cerita awal, di situ kita sudah tahu ibu ini tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki tanah dan sebuah rumah. Jika dia menjual tanah, dia mau tinggal di mana? Jika dia menjual rumah, dia mau tinggal di mana? Tidak ada harapan. Tapi di dalam hatinya dia percaya bahwa dia punya Tuhan yang mampu. Dia punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia punya Tuhan yang akan memberikan kebahagiaan di balik penderitaan yang ia alami, saudara. Apa yang dia lakukan? Setiap hari di balik jendela kamar yang sepi, dia hanya berlutut menangis dan dia berdoa hanya kepada Tuhan, saudara. Dia hanya bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan dia meyakinkan bahwa setiap doanya akan dijawab oleh Tuhan. Dia meninggalkan anaknya di rumah sakit. Dan dia berusaha berjuang untuk mau membiayai anaknya. Tapi pada saat itu, kondisi tidak memungkinkan. Dan 3 bulan waktu berlalu, ia ditagih dari bendahara atau orang yang bertugas untuk mencatat dana-dana operasi tersebut. Minta biaya pengobatan, minta biaya operasi jika mau melanjutkan operasi. Karena penyakit anak ini udah parah banget. Paru-paru. Berarti sangat parah. Dan dia harus menerima keadaan. Dia harus menerima. Dia menandatangani surat tersebut dan operasinya pun berjalan. Ketika dia pulang ke rumah, situasi saat itu sangat-sangat gerumuh. Atau tidak ada sama sekali dalam pikirannya yang bisa membuat dia bahagia. Hanya doa, doa, dan doa. Dan apa yang terjadi, saudara?
doanya terjawab. 2 hari ketika ia membuka pintu untuk melihat anaknya yang terbaring di rumah sakit, dia ditemui dengan seorang lelaki yang cukup luar biasa. Dan orang tersebut bertanya kepada ibu ini, "Bu, saya mau bertanya, Bapak ini di daerah sini ya Pak? Di daerah sini ya Bu? Dan apa yang terjadi?" Ibu itu bertanya balik, "Tuhan, apa yang hendak Engkau lakukan terhadap suamiku?" Dan orang itu menjawab, "Orang ini telah berhutang budi sama saya. Saya mau mengembalikan uangnya kepadanya." Dan yang saudara tahu di sini adalah ketika dia berkata kepada ibu bahwa saya mau mengembalikan uang yang pernah saya pinjam sama orang ini atau suami ibu ini. Amin. Dan ketika mendengar hal tersebut, apa yang ibu itu lakukan? Ibu itu langsung berlutut dan menurunkan air matanya dan mengucap syukur, berterima kasih di depan orang itu. Dan dia berkata kepada Tuhan dan dia memohon, "Terima kasih Tuhan. Ternyata doaku selama ini Engkau menjawab." Dan saudara, biaya rumah sakit pada waktu itu dilunaskan semua. Dan anaknya pun menjalankan operasi dengan baik. Dan ketika mereka pulang ke rumahnya, 1 minggu kemudian anaknya pun sembuh. Sungguh luar biasa bukan? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi ini, poin penting yang kita ambil ialah mungkin kita pernah mengalami situasi-situasi yang sangat tidak memungkinkan. Kita berharap, kita menginginkan, saya mau seperti ini, saya mau seperti itu. Tapi tidak bisa. Dan ada kondisi, ada hari-hari tertentu yang membuat kita merasa terbeban, air mata kita turun, dan kita nggak kuat. Seperti ibu tadi, dia tidak bisa apa-apa. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan dan dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dan menjadi tanggung jawab Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita, kadang kita tidak mampu, kadang kita putus asa, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu hal. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan percaya saudara, Tuhan tidak cepat menjawab doa saudara. Tuhan tidak lambat menjawab doa saudara. Tetapi Tuhan akan menjawab doa saudara tepat pada waktunya. Amin. Yang kedua, Yesus menolong mereka. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-24 sampai yang ke-27 saudara. Apa yang murid-murid lakukan pada saat itu? Bencana begitu besar saudara. Bencana sangat besar. Gelombang. Angin. Sangat besar yang bisa membuat kapal ini terbalik. Ya otomatis kalau terbalik mereka mati. Yang mereka lakukan, mereka meminta tolong kepada Tuhan. Apakah mereka minta tolong? Tidak. Mereka berarti minta tolong dan tolong. Pada akhirnya mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Di manakah imanmu?" Itu yang Yesus katakan. Itu yang Yesus katakan kepada mereka. Di manakah iman? Hei, di manakah imanmu engkau orang yang tidak percaya? Saudara, saya datang di tempat ini, di STT IKSM, saya tidak memiliki apa-apa. Uang 300.000 di tangan saya pegang. Saya datang tempat ini, 2 hari habis.
2 hari habis, saudara. Nah, saya tidak, dengan kondisi seperti itu, saya merasa, aduh, saya gimana ya? Kok bisa ya? Kan uang cuma sebatas itu, 300.000 doang. Tapi apa yang saya lakukan? Ketika pikiran saya menghubungkan dengan hati saya, berkata, Fernandes, kamu tidak mampu. Fernandes, kamu tidak bisa. Fernandes, mendingan kamu pulang. Nah, itu yang ada dalam pikiran. Ada yang ada dalam pikiran dan hati saya. Fernandes, kamu pulang, Fernandes. Sangat sia-sia bukan kalau saya pulang? Sangat sia-sia bukan ketika berpamitan sama orang tua datang ke tempat ini terus saya pulang? Sangat sia-sia bukan ketika saya sudah dipanggil untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan terus saya kembali? Sia-sia bukan? Sia-sia. Ada hati kecil saya yang berkata, Paulus, Fernandes, kamu jangan pulang. Dan saya tekun dalam Tuhan. Dan saya yakini bahwa ada jalan Tuhan yang dapat membuat saya bisa menjadi kuat. Di semester 3, kemarin semester 2 mau naik semester 3, jujur saya tidak mampu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya mampu tidak di semester 3 ini saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Tidak ada dalam pikiran saya, saudara. Yang ada dalam pikiran saya, oh Tuhan, kalau saya tidak bisa meraih nilai yang baik di semester 3 ini, gimana? Tapi saya kembali pada firman Tuhan. Bencana yang sangat deras, ditimbus gelombang, angin yang besar, minta tolong. Dan di situ apa yang Tuhan lakukan? Yesus bangun dan meredakan angin itu. Yesus bangun dan meredakan angin itu, saudara. Dan air itu pun langsung reda. Orang semua heran. Orang semua kaget. Orang semua bingung dengan apa yang Yesus lakukan. Mujizat bukan? Mujizat. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Ketika kalau kita melihat secara detail, murid-murid bersama Yesus, yang tidur bukan Yesus tapi murid-murid Yesus yang tidur. Kenapa saya katakan demikian? Karena murid-murid yang tidak menyadari bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus ada di dalam satu perahu bersama-sama dengan mereka. Setidaknya mereka bersyukur karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Benar? Yesus di dalam satu perahu dengan mereka loh. Tetapi iman tidak menyatu dengan pikiran mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka bilang Yesus tidur. Sementara mereka yang tidur, mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan apa yang terjadi ketika Yesus bangun? Segala sesuatu yang menurut pikiran manusia mustahil untuk dilakukan, Tuhan melakukannya